The weight of the world feels heavy when my heart is filled with worry. I lay it all before your throne, for I know I'm not alone. In your hands I leave my cares. You lift me up, you're always there. Your love calms my weary soul. Oh my God, you care for me. When my tears fall in the silence, when I adalah obat adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah akan meringkan tulang. Adalah kita gembira, memuji Tuhan, penuh sukacita. Dari hati yang gembira akan membuat kita menjadi tambah kuat. Tuhan menyertai. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, obat hati yang senang, tapi semangat patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Syukur buat hari yang Kau beri. Tak
habis-habisnya kasih dalam pertolonganmu besar setia di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagi naikkan syukurku buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dalam selalu dan tak pernah terlambat pertolonganmu besar setia di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat Kau tak habis-habisnya kasih dan tak pernah terlambat pertolonganmu besar setia di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bukan dengan waras mana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup
berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah yang jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah yang jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir sebentar. Ya, sore hari ini kita mau diingatkan kembali tentang saya mengambil tema anak Allah dan anak-anak Allah ya. Jadi ada anak Allah dan ada juga anak-anak Allah. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Tuhan berikan lagi pada kami. Sore hari ini kami boleh berkumpul. Seberapa kami yang ada Bapak, urapi kami semua, kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami dengar sebentar akan kami mengerti, kami simpan dalam hati dan pikiran kami. Dan kami bisa membagikan pada teman-teman kami, apabila ada yang bertanya nanti. Dan kami berharap melalui Zoom ini, firman Tuhan bisa diberitakan ke semua orang yang mendengarkan, baik langsung saat ini ataupun melalui rekaman di YouTube nanti. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jelas ya suara saya? Bisa didengar? Jelas. Oke, terima kasih. Ya, hari ini saya mengambil tema tentang Yesus, anak Allah dan anak-anak Allah. Jadi ada anak Allah, yang saya maksud anak Allah di sini adalah anak tunggal Bapa ya, anak Allah yang sesungguhnya, yang sebenarnya yang kita tahu adalah Tuhan Yesus Kristus ya, itu anak Allah yang tunggal. Kemudian kita yang orang yang percaya pada Tuhan Yesus disebut anak-anak Allah. Jadi ada anak Allah dan ada anak Allah. Nah, sekarang saya mau sharingkan di sini, kita sama-sama belajar. Kenapa, mungkin ada pertanyaannya, kenapa sih Yesus dibilang anak Allah gitu? Emang Allah punya anak? Kapan dia melahirkan gitu. Sebab melalui pikiran manusia kan yang namanya anak itu pasti dilahirkan gitu. Ada ibunya yang melahirkan, ada bapaknya. Tapi anak Allah di sini menyatakan Yesus itu berasal dari Allah. Karena Yesus itu, Tuhan Yesus adalah bagian dari Elohim ya. Elohim itu kan jamak ya, jadi lebih dari satu. Waktu Allah menciptakan manusia dan alam semesta kan jelas ya di Kejadian 2, Kejadian 1, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita.
Jadi kita itu kan berarti lebih dari satu. Nah, itu sudah menyatakan bahwa yang menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia itu lebih dari satu pribadi. Tapi jadi satu kesatuan. Nah, itulah yang kita kenal dengan nama Tritunggal ya, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Jadi tiga pribadi ini yang menjadi satu kesatuan yang menciptakan alam semesta dan manusia. Coba kita baca ayat-ayatnya, mungkin Pak Septianus atau Pak Joni bisa bantu ya. Saya nggak di rumah ini, masih di luar rumah, jadi nggak bawa kitab, tapi bisa baca di HP ya. Tapi jadi saya membagi ada tiga kelompok yang mengatakan Yesus itu anak Allah. Pertama Bapa sendiri, ya. Yang kedua para malaikat. Yang ketiga ada 4 yang mengatakan Yesus itu anak Allah, Bapa, para malaikat, Tuhan Yesus sendiri, dan yang keempat iblis. Roh-roh jahat juga mengakui dan tahu Yesus itu anak Allah. Coba kita baca ya ayat-ayatnya. Yang pertama kita sering dengar mungkin di Matius 3 ini ayat 16 dan 17. Waktu ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis keluar dari air, kemudian terdengar suara dari surga yang mengatakan, Matius 3 ayat 16-17 ya, mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini jelas suara Bapa ya, langsung dari surga. Waktu itu dari langit terdengar suara yang demikian, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi waktu setelah Yesus dibaptis ada suara ini, berarti ini Bapak sendiri mengakui Yesus itu adalah anaknya yang dikasihi ya. Itu jelas ayatnya, kemudian kita baca lagi ada di Matius 17 ayat 1 sampai 5. Waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya Petrus dan saudaranya, 3 muridnya, coba kita baca ya Matius 17 ayat 1 sampai 3, ayat 1 sampai 5. Bisa tolong bacakan Pak Joni atau Pak Saktianus atau siapa yang bisa? Matius 17 ayat 1 sampai 5. Ya, sudah cukup Pak. Terima kasih Pak Septianus ya. Jadi dari ini jelas ya. Ini baru pernah terjadi ya, cuman di ayat ini yang dikatakan, maka ayat 2 ya, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Jadi di peristiwa lain nggak ada ya. Di sini waktu itu Yesus mengajak murid-muridnya, ternyata Yesus menemui Elia dan Musa yang waktu itu sudah meninggal berapa ribu tahun yang lalu ya, sebelum Yesus ada. Jadi nah ternyata Yesus memang kenal dengan Musa dan Elia, sebab memang dia yang menciptakan manusia ya, Adam dan Hawa aja dia yang ciptain. Makanya dia bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jangankan Abraham, Adam dan Hawa aja, dia sudah ada. Nah ini membuktikan Yesus itu bukan manusia biasa ya. Dia bisa berubah saat itu, wajahnya seperti matahari, pakaiannya putih bersinar seperti terang. Nah ini, jadi dia ketemu Musa dan Elia, kita nggak tahu dia bicarakan apa bertiga. Kemudian Petrus mau mendirikan kemah di situ. Terus terdengarlah ayat 6, ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, waktu Petrus sedang bicara nih, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi 2 kali ya Bapak ngomong kepada manusia, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan di ayat ini dikatakan dengarkanlah dia. Ini jadi sekaligus pernyataan Bapak bahwa Yesus itu memang anak dia, anak tunggalnya, dan kita diperintahkan untuk mendengarkan dia ya. Ini 2 ayat yang membuktikan Bapak sendiri yang mengatakan Yesus itu adalah anaknya ya. Kemudian selain Bapak yang mengatakan Yesus itu anak Allah, kita lihat lagi malaikat-malaikat ya. Coba malaikat yang mengatakan Yesus itu anak Allah. Kita baca di Lukas 1.
Lukas 1 ayat 30 sampai 35. Coba. Ya, jelas. Jadi kita baca lagi coba pelan-pelan di ayat 32. Waktu malaikat Gabriel ini menemui Bunda Maria ya, yang mengatakan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, bukan anak perempuan ya, seorang anak laki-laki dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Jadi nama Yesus ini perintah dari malaikat ya, dari surga, dari Bapa ya, untuk menamai dia Yesus. Ayat 32, dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi malaikat yang menyatakan pada Bunda Maria, ini anak yang engkau lahirkan nanti akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya memang ini kan kalau kita perhatikan jelas malaikat yang mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah yang maha tinggi, Bapa yang maha tinggi ya. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud Bapa leluhurnya. Makanya Yesus juga disebut anak Daud ya. Memang dia turunan Daud dari Yusuf ya. Daud punya anak terus sampai ke Yusuf. Yusuf baru punya anak Yesus. Nah itu Yusuf juga makanya disebut anak Daud ya. Dan ayat 33, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, bukan sampai, berarti sampai saat ini juga kan gitu ya. Selama-lamanya. Makanya orang Yahudi berharap Yesus itu jadi raja. Orang Yahudi waktu zaman Romawi dan mengalahkan pemerintahan Romawi. Karena katanya akan menjadi raja selama-lamanya. Tapi kenyataannya maksudnya, maksud malaikat di sini selama-lamanya itu dalam roh ya, bukannya di dunia ini jadi raja gitu loh. Nanti jadi rajanya di langit baru, bumi baru, bukan di dunia ini. Kan Tuhan Yesus juga pernah ngomong, kerajaanku bukan di dunia ini. Berarti bukan di dunia ini kerajaannya, memang nanti di langit baru, bumi baru, di Yerusalem baru ya. Terus kata Maria 34, bagaimana mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Terus malaikat itu bilang, Roh Kudus yang akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang kau lahirkan disebut kudus anak Allah. Jadi pernyataan jelas, tadi kita udah baca 2 ayat Bapa yang menyatakan Yesus anaknya. Nah sekarang malaikat yang menyatakan Yesus itu anak Allah. Ya. Ada lagi ayat yang dari malaikat yang mengatakan Yesus itu anak Allah. Coba di Matius 1 ayat 20 sampai 25 Pak. Matius 1, 20 sampai 25. Nah, ini cerita waktu malaikat menemui malaikat Gabriel juga menemui Yusuf ya. Sebab kalau cuma ditemui Maria doang, Yusufnya enggak. Ya, Yusuf bisa nggak percaya kalau Maria bilang dia hamil dari Roh Kudus, malaikat menampakkan diri. Mungkin bisa nggak percaya ya, jangan-jangan bisa-bisaan dia nih gitu. Kan apalagi zaman dulu ya sensitif, nggak boleh cewek nggak ada suami tiba-tiba hamil gitu. Jadi malaikat pasti konfirmasi kedua belah pihak dan ini cara kerja Tuhan ya menurut saya. Kalau Tuhan mau memakai seseorang, misalnya seorang bapak untuk dijadikan gembala gitu, istrinya pasti dikasih tahu atau minimal ada lagi teman sekerjanya yang dikasih tahu Tuhan mengangkat dia sebagai gembala misalnya. Jadi ada konfirmasi. Jadi di sini dari cerita ini jelas malaikat yang menemui Maria juga menemui Yusuf dan mengatakan engkau jangan ceraikan dia ya. Tadinya Yusuf mau ceraiin diam-diam gitu ya. Karena belum ditemui sama malaikat. Terus setelah malaikat bilang jangan ceraikan dia dan engkau juga harus namai dia Yesus ya. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya, nah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ya Yesus ini yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Ayat 22, hal itu supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi sesungguhnya anak darah itu. Nah anak darah itu kan Maria ya, yang masih perawan, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Nah setelah Yusuf bangun dari mimpinya ketemu malaikat, baru dia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah ini Tuhan bisa berbicara kepada kita, pada manusia melalui langsung malaikatnya datang ya, tatap muka atau melalui mimpi ya. Nah kalau Yusuf ini melalui mimpi ketemu malaikatnya. Kalau Bunda Maria langsung ketemu malaikatnya ya. Nah ayat 25 ini yang saya mau tekankan, di sini dijelaskan jadi Yesus itu bukan anak jasmaninya Yusuf ya.
Jadi bukan hasil hubungan antara suami istri Yusuf dan Maria, bukan. Tapi dari Roh Kudus. Nah, ayat ini menjelaskan 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Jadi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai dia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi waktu Maria hamil, Yusuf dijelasin itu hamil dari Roh Kudus. Dia tidak bersetubuh dengan Maria itu. Jadi nggak ada benih laki, benih manusia secara biologis di Yesus ini. Benar-benar pure benih dari Roh Kudus gitu. Dan memakai kandungan Maria untuk melahirkan seorang bayi. Dan dinamakan Yesus. Jadi dua-duanya dikasih tahu ya. Marianya dikasih tahu namain Yesus, Yusufnya juga dikasih tahu. Nah, dari tadi kita bisa baca, jadi kita udah tahu ya, yang menyatakan Yesus anak Allah adalah Bapa sendiri dan malaikat. Dan ada lagi. Jadi selain Bapa, malaikat, ternyata roh-roh jahat juga tahu Yesus itu anak Allah. Coba kita baca ayat. Roh jahat tahu ya. Markus 3, Pak. Markus 3 ayat 11 dan 12. Nah, ini waktu Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 10, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Ayat 11, bila mana roh-roh jahat melihat dia. Jadi ternyata waktu ada penyembuhan itu ada roh-roh jahat juga di situ yang melihat Yesus. Terus begitu dia lihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya. Jadi nggak dia apa-apain. Tahu-tahu begitu dia lihat Yesus, dia langsung tersungkur. Mereka ya, berarti banyak nih, nggak cuma satu. Mereka tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Berarti setan juga tahu Yesus itu anak Allah, gitu ya. Jadi kalau orang tanya, Yesus itu anak Allah, siapa yang bilang? Ya banyak, Bapak yang bilang, malaikat yang bilang, roh jahat juga bilang gitu ya. Engkaulah anak Allah, itu ayat 12. Tetapi Yesus dengan keras melarang mereka. Yesus melarang roh jahat itu memberitahukan siapa dia. Belum waktunya gitu ya. Jadi Tuhan bilang, jangan bilang-bilang ya. Kamu tahu aku siapa gitu ya. Jangan bilang-bilang, aku ini anak Allah. Ya. Nah, kemudian ini roh jahat, kita baca lagi ada di Markus 5, Pak. Markus 5 ayat 6 dan sampai 8. Ya, jadi ini peristiwa waktu Tuhan Yesus membebaskan seorang di Gerasa yang kerasukan legion ya, kerasukan roh sampai ribuan roh yang di kuburan ini ya. Jadi kita perhatikan di ayat 6 kan dikatakan begitu tuh roh jahat atau orang yang kesurupan roh jahat yang ribuan itu melihat Yesus, dia malah nyamperin gitu. Dia nyamperin lalu menyembahnya. Jadi roh-roh jahat ini tahu siapa Yesus dan menyembahnya gitu. Dia langsung menyembah dan berteriak, apa urusanmu dengan aku, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Jadi roh jahat ini tahu Yesus itu siapa ya, anak Allah yang maha tinggi. Kemudian dia bilang, demi Allah jangan siksa aku. Jadi dia tahu dia akan disiksa. Dia tahu Yesus ini yang bisa menyiksa mereka. Bisa menyiksa roh-roh jahat ini. Demi Allah jangan siksa aku. Ya, jadi dari ayat ini jelas kita dijelaskan, kita baca pelan bahwa roh jahat yang banyak itu ribuan mengaku Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Ya. Kemudian dia jatuh, sujud menyembah. Gitu. Dia sebenarnya takut, gitu. Sujud menyembah. Dia pikir udah waktunya dia mau disiksa ya. Ya. Demi Allah jangan siksa aku. Tapi belum waktunya gitu ya. Belum waktunya Tuhan menyiksa mereka ya. Nah, itu dari tadi ayat ada lagi satu, Pak. Kita baca lagi Lukas 4 ayat 40, Pak. Lukas 4. Yang bacain tuh Pak. Iya, Pak. Ini lagi Lukas ya. ayat Markus 40. apa? Lukas. Oh, Lukas Lukas 4 ayat 10 ayat 40 dan 41. 40 sampai 41. Lukas 4 ayat 40 sampai 41, demikian firman Tuhan. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit.
Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar yang juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ya. Demikian. Ya, jadi dari ayat ini lagi kita dapat waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang lagi ya, ada roh-roh jahat lagi di situ ya. Keluar setan-setan. Nah, dari ayat ini juga dijelaskan bahwa orang-orang sakit ini bisa juga karena perbuatan setan-setan gitu ya. Dari banyak orang keluar juga setan-setan. Jadi waktu Tuhan Yesus menyembuhkan, ternyata ada yang sakit kan, karena saya pernah bahas ya, penyebab sakit karena dosa, karena perbuatan setan, karena kesalahan kita sendiri, nggak jaga kesehatan. Gitu. Pola hidup tidak sehat. Nah, di sini sebetulnya dijelasin tuh setan-setan keluar dari orang-orang sakit berteriak, engkau adalah anak Allah. Jadi jelas ya, jadi kita dari ayat ini kita tahu yang mengatakan Yesus anak Allah adalah Bapa sendiri. Kemudian para malaikat Gabriel menemui Maria dan Yusuf. Kemudian roh-roh jahat, setan-setan juga tahu Yesus itu anak Allah. Nah, ada lagi satu yang tahu dia anak Allah, dia Yesus sendiri yang mengaku dia anak Allah. Coba kita baca ayatnya. Yesus sendiri yang mengaku dia anak Allah ya. Ayat di Matius 16, coba Pak Joni. Matius 16. Matius 16 ayat 15 sampai 20. Matius 16. 15 sampai 20. Matius 16 ayat 15 sampai dengan 20. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Ya. Sampai, Terus ya? sampai berapa tadi? Oh enggak, 20. ya cukup itu. Jadi di sini ayat ini menjelaskan waktu Petrus ditanya siapakah aku ini? Si Petrus bisa jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Tuhan Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi ya berarti yang menyatakan Yesus anak Allah melalui Petrus, ya Bapak di surga gitu. Dan ayat 20 coba kita baca, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan pada siapapun bahwa ia Mesias. Jadi Petrus waktu itu dan murid-muridnya dilarang ya, dilarang memberitakan bahwa dia itu Mesias. Gitu. Belum waktunya untuk diberitakan dia Mesias. Tadi juga ya si roh jahat juga dilarang mengatakan dia Mesias, dia anak Allah gitu, dia juru selamat ya. Nah itu ayat-ayat yang menyatakan Bapa sendiri yang mengatakan Yesus anak Allah, malaikat, roh jahat. Nah sekarang Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 3 ayat 16. Nah ini juga ya ayat yang sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16 Pak Joni atau Pak Ya, Sakti. 3 ayat Yohanes 16. 16, Yohanes karena 3. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini yang Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Jadi anak yang tunggal kan dia gitu. Yesus sendiri ngomong, aku anaknya yang tunggal nih gitu ya. Aku anak Bapa yang tunggal nih. Setiap orang yang percaya padaku tidak binasa, bahkan beroleh hidup yang kekal.
ada lagi Yohanes 3 ayat 18. Nah, ini terusin ayat 18-nya. Ayat 18-nya gini ya, Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, pada Yesus ya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. So, ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, Yesus sendiri mengatakan dia adalah anak tunggal Allah. Betul nggak? Dari ayat ini, barang siapa percaya kepadanya, maksudnya percaya padaku, percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi semua orang yang tidak percaya berada di bawah hukuman, belum dilepaskan, belum dibebaskan dari belenggu dosa ya, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi dari ayat ini jelas Yesus menyatakan dia anak tunggal Allah. Betul nggak? Ya, ada lagi coba Lukas 22, Pak John. Lukas 22 ayat 70. Coba. Oh ya, oke. Lukas berapa tadi? 22. 22 ayat 70. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Ya, jadi waktu sidang kan ditanya nih, jadi engkau anak Allah bukan? Terus kata Tuhan Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Jadi secara nggak langsung ya, Yesus bilang ya memang aku ini anak Allah gitu. Kamu kan barusan nyebut juga aku ini anak Allah gitu ya. Jadi itu ayat-ayat yang membuktikan kepada kita semua ya bahwa Yesus itu memang anak Allah. Jadi yang mengakui dia anak Allah Bapa, yang mengakui dia anak Allah malaikat, yang mengakui dia anak Allah roh jahat, yang mengakui dia anak Allah adalah dia sendiri. Jadi 4 nih. Apakah kita masih meragukan bahwa Yesus itu anak Allah? Dia anak tunggal Allah ya. Terus kita ini bagaimana? Kita kan disebut anak-anak Allah ya. Kita ini disebut anak-anak Allah. Kok bisa gitu? Allah punya anak banyak. Gitu. Jadi yang anak benernya secara spiritual, ya anak benernya anak tunggal Bapa ya cuman Yesus. Nggak ada yang lain sebetulnya. Tapi kita dilayakan bisa menjadi anak Allah juga. Tapi bukan anak tunggal dia ya, anak-anak Allah. Nah itu kita bisa baca. Jadi ini ada ciri-ciri anak-anak Allah yang saya catat. Yang ke-1, anak-anak Allah adalah orang yang percaya pada Yesus Kristus. Itu di Yohanes 1 ayat 12. Coba, Yohanes 1 ayat 12. Yang percaya pada Yesus Kristus itu disebut anak-anak Allah. Yohanes 1. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini yang ayat terkenal ya. Jadi kalau kita mengakui Yesus itu Tuhan dan menerima dalam hati, yaitu kita dianggap sebagai anak-anak Allah juga ya. Jadi diadopsi secara rohani. Kita anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, yang disebut anak-anak Allah adalah orang yang dilahirkan dari Allah secara rohani, yang bukan dilahirkan secara jasmani. Jadi yang dilahirkan kembali maksudnya. Bukannya fisik, bukan diperanakan dari darah dan daging, melainkan dari Allah. Maksudnya dilahirkan kembali. Jadi orang yang belum dilahirkan kembali itu nggak bisa disebut anak-anak Allah gitu. Kita baca ayatnya di Yohanes 1 ayat 13. Ayat 13 ayat selanjutnya, Pak John. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, jadi kita yang percaya Yesus harus dilahirkan kembali nih. Dilahirkan kembali, makanya bukan dari darah atau daging katanya ya, bukan dari hubungan suami istri. Jadi bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi harus dilahirkan kembali oleh roh. Itu syarat anak-anak Allah. Kemudian yang ketiga, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah ini ciri-ciri anak Allah, hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus yang membantu mereka memahami kehendak Allah dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Itu di Roma 8 ayat 13-14. Roma 8 ayat 13 sampai 14. Roma Roma
Roma 8 ayat 13 dan 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi yang ketiga kita harus dipimpin Roh Kudus hidupnya, baru kita berstatus anak-anak Allah gitu ya. Kalau hidup kita belum dipimpin Roh Kudus, jangan-jangan belum memenuhi syarat menjadi anak Allah gitu ya. Jadi hidup kita harus dipimpin Roh. Jadi tadi pertama percaya pada Yesus, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kedua dilahirkan kembali, hidup baru. Ya. Yang ketiga hidup harus dipimpin Roh Kudus. Bukan keinginan daging, dipimpin Roh Kudus sepenuhnya. Yang keempat, harus memiliki kasih yang tulus, tidak memikirkan diri sendiri seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Jadi anak-anak Allah itu harus mempunyai kasih. Ayatnya di Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, ini syarat jadi anak Allah juga, jadi murid Tuhan juga ya. Harus saling mengasihi. Kemudian yang kelima, harus taat kepada firman Tuhan. Anak-anak Allah taat pada firman Tuhan dan berusaha hidup sesuai kehendaknya. Nah, kalau kita tandanya kita taat pada firman Tuhan apa? Yang mengasihi dia ya. Kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, itu syarat jadi anak Tuhan juga gitu. Jadi anak Allah harus, kalau kita jadi anak Allah, sudah otomatis kita harus mengasihi Bapa dong. Nah, tandanya kita mengasihi Bapa adalah melakukan segala perintahnya. Jadi melakukan segala perintah itu syarat menjadi anak-anak Allah juga. Kemudian kita terus ke tadi taat pada firman-Nya, artinya mengasihi Allah. Yang keenam, mengasihi sesama. Anak-anak Allah harus mengasihi sesama meskipun mereka tidak mengenal Allah. Itu di Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat berapa? 37. Ayat 37 ya. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terus 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian. Nah, ini syaratnya juga anak-anak Allah harus mengasihi Tuhan dan sesama ya. Kemudian yang ketujuh terakhir yang saya catat, memiliki pengharapan. Pengharapan apa? Memiliki pengharapan yang pasti akan kehidupan kekal dan kebangkitan dari kematian. Jadi kita harus percaya kita akan beroleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan nanti. Akan dibangkitkan dari kematian. Coba itu baca ayatnya di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai siang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga
kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, ini jelas ya ayatnya. Jadi ini yang benar nih katanya, kata kitab yang benar. Yesus itu telah dibangkitkan dari orang mati. Jadi kalau ada cerita Yesus tidak dibangkitkan, tidak mati, itu sudah tidak sesuai Alkitab ya. Sebagai yang sulung. Jadi Yesus ini saudara sulung kita. Dia anak pertama, nah kita anak-anak berikutnya nih. Karena memang dia anak Allah kan yang sebenarnya. Kita kan diadopsi jadi anak Allah. Jadi kita mengikuti apa yang telah Tuhan Yesus alami ya. Sebagai yang sulung yang telah meninggal, sama seperti maut datang pada satu orang, maksudnya gara-gara Adam semua manusia itu berdosa. Ayat 22, sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kita yang saya Tuhan nanti akan dibangkitkan, dikasih tubuh kemuliaan. Kemudian 23, tiap orang menurut urutannya. Jadi nanti kita ngantri nih sesuai urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi ini terjadi waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Orang-orang mati, yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dulu, dikasih tubuh, kemudian yang hidup diangkat. Rapture ya, pengangkatan. Jadi gitu, kronologisnya yang akan terjadi ya. Jadi yang percaya sama Tuhan, yang akan dibangkitkan. Kalau yang tidak percaya, dibangkitkan nanti untuk dihukum. Kalau yang percaya dibangkitkan untuk beroleh hidup yang kekal. Ya, saya rasa itu ya yang mau saya sampaikan hari ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan, atau mau dikoreksi silakan. Kita tutup dalam doa dulu ya. Terima kasih Bapak untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami mengerti, kami simpan dalam hati. Terima kasih Bapak untuk kesempatan dan pemberitaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan saya syukur. Haleluya. Silakan. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Stanley Iskandar yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan ya. Memang kita harus percaya ya, anak Allah yaitu Yesus namanya ya. Kita harus tetap mengakui dia ya sebagai anak Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri ya. Kita harus percaya ya sampai akhir hidup kita. Amin. Ya, karena dia satu-satunya yang menjadi tumpuan hidup kita ya. Tuhan Yesus ya, karena dia adalah sang juru selamat juga ya untuk setiap orang yang percaya kepada dia. Amin. Luar biasa tadi ayatnya saya udah catat semua ini Pak Stanley. Ada 25 ayat ini. Luar biasa ini ya, semua diberkati ya. Kita akan kembali besok, yang melayani adalah Pendeta Stefanus Samadi dari Cilacap ya. Kita akan diberkati besok. Terima kasih sekali lagi untuk hambanya Bapak Stanley Iskandar yang sudah memberkati kita semua. Silakan satu pujian Pak Joni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ya, terima kasih untuk Pak Stanley yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita semua sudah diberkati. Maka sebagai penutup dari di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan, beratku rasakan
namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Rencana Tuhan selalu indah di dalam kehidupan kita. Asalkan kita tetap percaya, setia, dan berharap hanya berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Ini ku melihat. Baik Pak, terima kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat sore menjelang malam ini. Kami diberkati lewat ibadah kami pada malam ini, lewat pujian, lewat firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap itu tidak ada yang berlalu begitu saja, tapi firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih bahkan lewat pujian biar Tuhan saja yang disenangkan, hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian, Pak Joni Iskandar dan Pak Stanley Iskandar. Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, menjadi hamba yang menyenangkan Engkau, berkenan di hadapan-Mu. Biarlah setiap pelayanan yang mereka lakukan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, lebih-lebih Tuhan jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dilepaskan dalam nama Yesus, bahkan diberikan kekuatan. Terima kasih Bapak, kami percaya hamba-Mu yang sudah ambil bagian, mereka sudah menerima upah yang terbaik daripada Tuhan. Bahkan family ministry yang Tuhan Senin sampai Jumat ada ibadah, kami percaya Tuhan, oh haleluya, dalam setiap ibadah Tuhan bertahta, Tuhan hadir, Tuhan berbicara, Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Bahkan lewat media yang direkam di YouTube juga Tuhan, kami percaya setiap orang yang mendengarnya boleh diberkati Tuhan. Bahkan hamba-Mu Pak Tuhan Septianus, Tuhan yang menjadi memegang multimedia, Tuhan memberkati setiap jerih lelahnya, tidak ada yang sia-sia. Terlebih-lebih hamba-Mu Tuhan, Pak Komingguan dan Pak Hendra Winata menjadi gembala dan wakil gembala dalam family ministry, urapan baru terus mengalir bagi hamba-Mu ini. Terus Tuhan limpah-limpahkan anugerah-Mu dalam Tuhan family ministry, sehingga Tuhan bawa family ministry semakin dekat kepada Tuhan, semakin Tuhan apa yang Tuhan mau, Tuhan semakin singkapkan bagi family ministry. Bahkan semua Tuhan yang kami join Tuhan, setiap hari kami percaya
Kami percaya setiap join orang-orang hamba-hambamu yang join pasti diberkati Tuhan, pasti menerima sesuatu daripada Tuhan, pasti ditegur, pasti dikuatkan, pasti diberikan kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya semakin hari family ministry akan menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terpuji nama Tuhan, terpuji namamu Bapak. Kami serahkan bangsa dan negeri kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia adalah milik kepunyaan Tuhan, jiwa-jiwa kepemilik kepunyaan Tuhan, dan kami percaya Engkau yang bertahta atas negeri kami, maka Indonesia akan penuh dengan kemuliaan, maka jiwa-jiwa akan percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesuslah Tuhan, maka diselamatkan. Ada keselamatan besar di negeri kami, di dalam nama Yesus. Melalui media apa saja firman-Mu diberitakan Tuhan, melalui apa saja jiwa-jiwa mendengarnya, mereka percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih pemerintahannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dari pemerintahan tertinggi hingga terendah, RT RW semuanya memiliki roh yang takut akan Tuhan, mengambil kebijaksanaan. Oh haleluya, di dalam nama Yesus keputusan itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Indonesia aman, damai, dari segala kerusuhan, perpecahan, roh agamawi, dalam nama Yesus tidak bisa berkuasa negeri kami, LGBT, narkoba, dalam nama Yesus korupsi itu tidak berkuasa atas negeri kami, karena kami tahu ada campur tangan Tuhan atas negeri kami, maka Indonesia akan damai, makmur, sejahtera. Penduduknya Tuhan, penduduknya adalah penduduknya yang sejahtera di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kekayaan alam yang begitu besar Tuhan anugerahkan atas Indonesia. Bahkan kami Indonesia berada di atas garis khatulistiwa. Itu adalah pemberian Tuhan yang spesial untuk Indonesia. Dan biarlah itu semuanya dapat dikelola oleh negara. Dan itu boleh dapat digunakan untuk seluruh rakyat Indonesia Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih bahkan gereja-gerejamu yang ada di Indonesia. Dari berbagai denominasi kami percaya semua bersatu untuk menyatakan Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Makasih Bapak, kami percaya Tuhan, bahkan hamba-hambamu Tuhan, oh para janda-janda, Tuhan anak-anak fakir miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, kami percaya itu dapat dipelihara oleh negara sebagaimana undang-undang yang ada di negeri kami. Biar hanya itu tidak sekedar undang-undang, tapi itu bisa dilaksanakan sehingga tidak ada kesenjangan yang begitu besar di negeri kami, Bapak. Di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau yang mengirimkan berkat-berkat pada hamba-hambamu yang kekurangan. Di dalam nama Yesus, bahkan mereka boleh juga menerima Tuhan Yesus sebagai juru Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa-doa kami karena kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya setiap apa yang kami minta dengan iman. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Terima kasih Bapak, terima kasih, ini doa kami. Kami datang padamu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapa Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam pelayanan. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati
kita semua. The world feels heavy when my heart is filled with worry. I lay it all